Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah pada hari Minggu ketiga dalam masa Advent dan Perjamuan Kudus akan dilayani oleh Pendeta Ketut Filipus Arya Wijaya SPH MA. Marilah kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 81 ayat 1 dan 2. Oh datanglah Immanuel. Saudaraku, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Sidang jemaat, silakan duduk. Sidang jemaat, introitus atau ayat mas atau ayat pembimbing dalam minggu ini terambil dari Yesaya 40 ayat 3 dan 10 demikian. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita sambut firman ini dengan Kidung Jemaat 81 ayat yang kelima. Oh datanglah Immanuel. Seperti waktu kau
Jemaat kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa serta doa untuk firman Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan hati yang penuh sukacita kami datang menaikkan syukur kehadirat-Mu atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu. Terlebih lagi atas tuntunan-Mu, di mana kami boleh hadir dalam ibadah ini dengan hati yang taat kepada-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami yang hadir adalah orang-orang yang lemah dan penuh dengan dosa. Oleh karenanya kuduskanlah kami Tuhan melalui darah-Mu yang telah tercurah di gereja. Dan biarlah firman-Mu yang sedang kami akan baca boleh menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai dengan 79 demikian. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dipegang oleh Tuhan, mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kembali nafas pembimbing kita dalam minggu ini dari Yesaya 40 ayat 3 dan 10. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan. Shalom Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada dalam masa raya Advent yang terdiri atas 4 minggu, di mana kita semua dituntun untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, dalam arti menyambut peringatan kedatangannya yang pertama sebagai juru selamat umat manusia, dan juga menyambut kedatangannya yang kedua yang akan membawa kita masuk ke rumah Bapa di surga. Masa raya Advent terdiri atas 4 minggu,
Masing-masing memiliki simbol dan maknanya yang khusus. Minggu Advent pertama ditandai dengan sebuah lilin berwarna ungu yang diberi makna pengharapan. Minggu Advent kedua ditandai dengan dua buah lilin berwarna ungu yang diberi makna kesetiaan dan cinta. Minggu Advent ketiga ditandai dengan dua buah lilin berwarna ungu dan sebuah lilin merah jambu yang diberi makna sukacita. Lalu Minggu Advent keempat ditandai dengan tiga buah lilin berwarna ungu dan satu buah lilin merah jambu yang diberi makna perdamaian. Hari ini kita berada dalam Minggu Advent ketiga, di mana firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 79 menuntun kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terpujilah Tuhan sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan. Itulah kalimat yang mengawali nyanyian sukacita dari Zakaria yang dalam bahasa Latin disebut Benedictus. Setelah mendengar karya Tuhan dalam diri Maria yang akan melahirkan juru selamat umat manusia, Zakaria mengagungkan Tuhan Allah yang telah datang melawat dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Itu dapat kita baca dalam ayat yang ke-68 sampai 72a. Kedatangan Juru Selamat terjadi sebagai penggenapan janji Allah yang diucapkannya kepada Abraham, nenek moyang Israel. Ayat 72 sampai dengan 75. Umat Tuhan akan diselamatkan dari kekuatan musuh yang menindasnya, yaitu kuasa maut, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dalam kekudusan dan kebenaran. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia sungguh sangat penting bagi umat manusia, karena tanpa karya penebusannya, hidup kita tanpa pengharapan dan akan berakhir dalam kematian yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita sambut Yesus yang lahir dalam hidup kita, agar terangnya menyinari dan menuntun hidup kita di jalan damai sejahtera menuju kehidupan yang kekal di surga. Intro itu satu ayat mas, ayat pembimbing kita minggu ini, mengingatkan kita agar mempersiapkan hati kita menyambut kedatangannya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan. Padang gurun, saudara-saudara, melambangkan jiwa yang kering, yang tanpa pengharapan. Mari kita izinkan Kristus lahir dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita buang semua bukit-bukit keangkuhan kita. Kita buang kerikil-kerikil kepahitan yang menghalangi kita hidup dalam kasih Tuhan. Terimalah pengampunan-Nya dan hiduplah dalam sukacita yang dianugerahkan-Nya. Dan sebagai tanda bahwa kita menerima pengampunan dari Tuhan, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus anugerah Tuhan. Melalui menerima perjamuan kudus, kita mengakui bahwa kita beroleh selamat hanya oleh karena anugerah Tuhan semesta yang telah rela memberi tubuh dan darahnya menjadi tebusan segala dosa kita. Bersama itu, marilah kita jadikan hidup ini sebagai puji-pujian yang penuh dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan, yaitu melalui hidup yang benar seturut dengan kehendak-Nya. Amin.
Satu dulu kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang kesediaannya untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang segera akan kita rayakan ini kita laksanakan berdasarkan perintah dari Tuhan Yesus sendiri, seperti yang diwaktakan kepada kita dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Sekarang dengarkanlah arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah karunia Tuhan Allah yang merupakan tanda persekutuan antara Tuhan Yesus Kristus dengan orang-orang yang menjadi miliknya. Kedua, perjamuan kudus adalah persekutuan yang menjadi isi dari perjanjian baru yang diwujudkan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan sarana pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketiga, mengambil bagian dalam perjamuan kudus berarti pula memberitakan penyelamatan Tuhan yang telah dilakukan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus dan akan digenapi dalam kedatangannya kembali. Sidang jemaat, Tuhan Yesus Kristus telah mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kita diminta untuk tidak secara sembarangan menerima perjamuan Tuhan. Kiranya perjamuan kudus ini benar-benar akan menjadi berkat bagi kita. Panggilan
Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ia juga mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Kristus telah dikorbankan untuk pengampunan bagi kita dari segala dosa kita, serta jalan untuk menuju kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Ambillah, makanlah dan minumlah sambil mengingat tubuh Kristus dan darah Kristus yang dikorbankan untuk keampunan dosa-dosa kita dan untuk kehidupan yang kekal. Makanlah dan minumlah. Makan dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Kristus telah dikorbankan untuk pengampunan dosa kita dari segala dosa, serta jalan untuk menuju kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Sidang jemaat kami jemput bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa di surga, Bapa Allah yang hidup, Allah pencipta daripada alam semesta ini. Kami berterima kasih Bapa karena kami berkesempatan untuk dapat menjalani perjamuan kudus ini Bapa dalam masa pandemi corona ini. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas karunia dan berkat-Mu ini. Dan kami dalam masa Advent Natal ini pun Bapak, kami juga menyerahkan
kehidupan kami di dalam masa Advent, di dalam Corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Sidang jemaat kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Bapa surgawi pencipta langit dan bumi, Allah pelindung kami, penyelamat kami. Kepadamu Tuhan kami datang membawa segala pergumulan kami, baik pergumulan kami pribadi, pergumulan kami sebagai jemaat, pergumulan kami sebagai masyarakat, dan pergumulan sebagai bangsa-bangsa di dunia ini. Kami bawa kehidupan masyarakat di dunia saat ini yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ada banyak yang menjadi korban. Oh Tuhan Bapa di surga, Engkau yang mampu mengendalikan langit dan bumi dan segala isinya. Kami mohon dengan kerendahan hati, Engkau kendalikan Tuhan virus COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Tuhan hentikan bencana ini. Tuhan angkat dari muka bumi dan berikan kami kesembuhan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena kehilangan sanak pemilih, Tuhan berikan penghiburan. Bagi saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan pulihkan mereka. Dan khusus untuk bangsa kami Indonesia, Kau berkati segala perjuangan, segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam mengatasi masalah pandemi ini. Terlebih lagi dalam mengatasi dampak dari pandemi ini yang saat ini sudah melanda dan mengakibatkan resesi ekonomi, resesi keuangan. Tolong bangsa kami Tuhan, berikan kami keteduhan, ketenangan. Engkau berkati segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Tolong masyarakat yang saat ini mengalami dampak buruk, kehilangan nafkah, kehilangan mata pencarian. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Dan selanjutnya Tuhan kami berdoa, berikan ketaatan kepada kami masyarakat Indonesia, sehingga kami mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan di negeri ini. Berikan kami kesatuan hati, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian penderitaan kami dapat diminimalkan. Kami bawa gereja-Mu di seluruh dunia dan bahkan gereja-Mu di Indonesia yang saat ini sedang memasuki masa raya Advent dan sebentar lagi akan merayakan Natal. Tuhan berkati gereja-Mu, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan sebagai terang di tengah-tengah lingkungan kami. Kami bawa jemaat Tuhan di GKPB, Jemaat Tiberias khususnya. Tuhan lapatkan kami pribadi per pribadi, sehingga kami semua Tuhan boleh benar-benar menyiapkan hidup kami dengan penuh sukacita memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Lawatlah kami pribadi per pribadi. Segala pergumulan kami di keluarga kami masing-masing, kami angkat ke hadapan-Mu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamahlah kami, lawat kami dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang mengantar persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita sambut dengan pujian NKB 199 ayatnya yang pertama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan di dalam pelayanan kami di Jemaat Tiberias ini. Tuhan kiranya memberkati pundi-pundi di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pimpinlah
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari serangan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera kini kekal sampai selama-lamanya. Maranatha.